Halo guys, apa kabar? Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara-saudara semua. Kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang klien mengenai cara balik nama sertifikat tanah yang sudah dibeli selama 10 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum dibalik nama. Dan begitu saat ini klien kita mau balik nama, penjualnya itu ternyata sudah meninggal. Dan ahli warisnya tidak diketahui apakah ada ahli warisnya atau ada di mana ahli warisnya. Jadi klien kita itu bingung. Bagaimana caranya ya? Klien kita ini sudah beli tanah selama bertahun-tahun dan sudah dikuasai tanah tersebut oleh klien kita. Klien kita sudah mengelola tanah itu selama kurang lebih 10 tahun. Pada saat itu, klien kita itu merasa, buat apa sih balik nama sertifikat? Toh tanah sudah saya kuasai, sudah saya tempati. Kalau saya mengurus balik nama sertifikat, itu biayanya mahal sekali karena ada pajak jual beli tanah yang harus dibayar, dan pajaknya itu kan lumayan besar ya. Jadi pada saat itu klien kita berpikir, balik nama sertifikat itu nanti-nanti saja, toh tanah aman kok kita kuasai. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, udah sekian lama, udah 10 tahun, klien kita itu mau menjual sebagian tanahnya karena memang sedang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dan masalahnya klien kita kan nggak bisa menjual tanah, sedangkan sertifikat tanah itu kan masih atas nama penjual yang terdahulu. Dan klien kita ini bingung bagaimana caranya ya. Mau menjual tanah, pembelinya sudah ada, tapi sertifikat masih atas nama penjual yang terdahulu. Sekarang bagaimana caranya klien kita itu bisa balik nama sertifikat tanah yang sudah dibelinya? Nah, Bapak Ibu ya, satu-satunya cara untuk bisa balik nama sertifikat dari penjual ke klien kita adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Kenapa harus mengajukan gugatan ke pengadilan? Ya, di pengadilan itu kita meminta hakim untuk memberikan putusan. Pertama, menyatakan jual beli tanah tersebut adalah sah. Kedua, menyatakan bahwa klien kita ini adalah pemilik sah dari tanah tersebut karena kan sudah dibeli secara lunas. Dan yang ketiga, minta kepada majelis hakim untuk memberikan hak kepada klien kita untuk membalik nama sertifikat tanah tersebut. Misalnya dulu belinya dari Pak Rudi, sekarang mau dibalik nama ke atas nama Pak Budi sebagai pembeli. Ya, dalam putusan tersebut nanti hakim akan memberikan putusan sesuai yang diminta dengan gugatan. Yang terpenting, klien kita sebagai penggugat harus bisa menunjukkan bukti-bukti. Kalau dulu pernah jual beli tanah, pasti klien kita kan punya surat perjanjian jual beli. Yang kedua, ada kwitansi lunas pembelian tanah tersebut. Dan yang ketiga, pasti ada saksi-saksi yang mengetahui jual beli tersebut. Dan saksi-saksi itu nanti diperlukan di pengadilan. Karena kalau tidak ada saksi ya hakim tidak akan memberikan keputusan. Itu Bapak Ibu ya.